Ini ajaran-ajaranku, ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah. Saya mengajak kepada untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Bahwa aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dan apa dasar nafsu atau kemelek ikhtiar. Benar-benar dari hati, dari diri yang paling suci, sak paling dalam, sak paling orisinil. Wa man ittaba'ani. Jarin dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pelunggum sami hadir di tempat niki adalah dalam rangka untuk menjalankan syariat Islam itu. Pelunggum sami hadir di tempat nikah dalam rangka untuk menjalankan amanah kewajiban pelunggum sami yang dulu pernah pelunggum sami setujui. Ketika pelunggum sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala berjanji di hadapan Allah bahwa aku akan menjadikan engkau ya Rabb, ya Allah menjadi Tuhan satu-satunya aku sembah. Bahwa aku berjanji kepadamu ya Rabb untuk menjalankan semua amanah syariat Islam zahir dan batin, zahir dan batin ketika aku nanti dilahirkan, dan aku berjanji untuk menjauhi larangan-laranganmu, untuk menjauhi apa-apa sakmu terlarang ya Allah. Lemak rumangkah lahir di dunia ini berbahasa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته إلى يوم القيامة. الفاتحة. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، وخصوصا إلى جميع العلماء والأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا أيضا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. الفاتحة. وخصوصا أيضا إلى مؤسس هذا المعهد المغفور له والغفور الهادي محمد طيب، وإلى أزواجه وأولاده وذريته أصوله وفروعه ومن انتسب إليه إلى يوم القيامة. له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Ampura yang dawat yang hormati muassis li hadzal ma'had wa rais hadzal ma'had, yang dawat yang hormati para tuan guru, para tokoh masyarakat, masyayikh, pecinta majlis ta'lim pondok pesantren Cempaka. Nggih, lebih dikenal lagi sebagai pondok pesantren Cempaka atau pondok pesantren Uswatun Hasanah. Nggih. Di tempat tiang pondok niki lebih dikenal pondok Mbe, pondok Cempaka. Maka semua sudah paham Cempaka. Khususnya yang tiang hormati, yang tiang cintai para jamaah laki bini muhibbi majlis hadha at-ta'lim wa muhibbi hadha al-ma'had wa muhibbi al-masyayikh li ma'hadi uswatin hasanah. Yang tiang hormati, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian
yang tentunya yang hadir pada pagi menjelang siang mangkin niki berasal dari tempat-tempat yang jauh sebagian nggih. Ada yang dari dekat-dekat, yang dari sini arak sak jauh. Maka niki adalah menjadi bukti kecintaan Pelungguh Sami kepada salah satunya adalah kepada pondok pesantren niki. Karena pondok pesantren niki dibangun oleh orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang pun hadir, nggih. Tiang pun hadir lamun tundang si Cempaka uswatun hasanah niki ndek tebani ndek hadiri. Mungkin ampura nyikeun gotong royong mungkin lek pondok tiang. Niki Pak Harun niki yang sawikan. Kita sedang buat musola, kita buat aula semarak niki lah kebelon nggih kurang lebih. Sedang gotong royong. Apabila munah Cempaka niki ngundang ya adat sembel. Lebih-lebih bahwa harapan tiang dan tentunya harapan kita semua di sini nggih. Kita ingin mendapatkan limpahan keberkahan al-maghfurullah. Andai tak tiang khususnya Pelunggum Sami jak mungkin lek lalu dosa, lek lalu salah. InsyaAllah dengan mencintai para alim, para ulama, mencintai para aulia, mengharapkan keberkahannya. Dulu beliau al-maghfurullah duduk di tempat niki bareng Pelunggum Sami, tapi dengan perginya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian keberkahan itu hilang. Sampunan kemudian yang berpaham ketika beliau meninggal dunia bungkah nara berkah niki ndek. Maka keberkahan niki turun kepada orang-orang yang beliau cintai. Berkah niki turun kepada orang-orang yang beliau wasiatkan. Keberkahan niki kemudian turun kepada murid-muridnya beliau. Maka siapa yang mencintai, makanya tadi dalam doa niki usuluhu wa furu'uhu wa man intasaba ilaih. Jadi saya intasab. Samilu lah. Di pondok niki maka insyaallah mendapatkan keberkahannya beliau. Tiang pun mudah-mudahan mau keberkahan. Ada saat ketika di akhirat kelak ketika dihadapkan tiang Pelungguh Sami ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, innal mar'a ma'a man ahabbah. Sesungguhnya manusia niki, hamba niki besok di hari kiamat niki akan dikumpulkan besok pada hari kiamat niki bersama orang-orang yang dia cintai. Lamun tercinta joget kata cumpul lah mak. Mutsa le dunia kan dunia joget, mun joget berjoget kan demen tengah. Istilah mutsa le akhirat mau berjoget malik masalah. Nggih. Lamun terdemen kanca artis melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada para ulama, para alim, maka besar kemungkinan adik-adik sami misal demen si dengan saya jadi artis misal. Boleh enggak kita suka ya silahkan. Tapi sukanya biasa-biasa saja. Dendek kemudian berlebihan. Lamun konser di Mataram artis-artis niki berbiaya 100.000 je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antri dengan beli tiket lalu milu lalu boyak konser. Atau sebaliknya dungdak kuning niki plus jelo minggu biasa niki. Seorang kelalah cikar motor liwat niki. Paham niki? Seorang kecimol niki lora suara belangan napiaran belangan ngigel milu buta beleng engat beleng nonton nggih. Lamun cinta tiang Pelungguh Sami melebihi pas arak pengajian samarak niki, pengajian agama, majelis ta'lim samarak niki, pertama tumumah jamaah minggu depan setiap jelo kemis arak pengajian nggih. Tumuman. Kedua setelah tumuman terpesan malik le Pelungguh Sami. Jamaah lawan le menarak keluarga bini laki mau kesempatan hadir le majelis ta'lim bekek nggih dua walangan terboyak. Dek man cukup masih. Sendek man mulai pengajian setel niki napiaran. Kaset niki. Boleh ongkan corong niki. No masih kemeng.
Dia emah. Maka kemudian sampunan samarak niki. Seharusnya butak mede terkumpulan kanca beliau, kanca al-maghfurullah, kanca para alim, para ulama, maka cinta tiang pelunggu sami harus melebihi. Bukan hanya kepada syakhsiyahnya, bukan hanya kepada pribadinya, zatnya niki. Hanya cinta tujuk al-maghfurullah, cinta tujuk para alim, para ulama. Akan tetapi kemudian tidak cinta dengan cara-cara sasolah yang dicontohkan oleh para alim dan para ulama niki. Lamun ulama niki cinta ketiang tiba al-maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Tayyib misalnya. Oh, harap pengajian dicempah ke lagu. Sibuk lah masak jalur kemis jauh ni. Lagu cinta tiba lagu iya daripada tidak sama sekali. Akan tetapi lebih sempurna lamun cinta niki dibuktikan dengan bilhal. Cinta niki dibuktikan dengan bilhal. Karena ilmu niki basen di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, dan niki dibuktikan oleh para ulama bahwasanya ilmu niki bisa didapatkan dengan dua cara. Salah satunya al-maghfurullah niki mendapatkan dengan dua-dua mau. Itu yang bisa tiang baca dari beliau. Saat tiang sampun dapat cerita dari Pak Harun, din harap tandek tahu niki al-maghfurullah. An bahasa Inggris tahun nggih hampura. An bahasa Cina tahun, bahasa Belanda tahun. Bayangkan sekolah enggak niki ke timur kok, ndek sampai timur kok, ndek sampai liwat laut. Nikilah bukti bahwa Allah memberikan ilmu niki kepada seseorang niki melalui dua cara. Sak pertama aran bi tariqatid dirasah. Yang kedua aran bi tariqatil hirasah. Maka jangan diremehkan saat dua cara niki, malahan terkadang bi tariqatil hirasah niki lebih manfaat hasil. Arak sopok murid yang kerjanya hanya bantu osek bersihan balen tuan guru, bantu hanya jarang mengaji lagu mau nreda keikhlasan guru, akhirnya dia mendapatkan ilmu bil hirasah. Napi maksud niki sak pertama aran ilmu bid dirasah, dengan cara belajar pendidikan formal. Hadil majlis ta'lim samara niki bid dirasah secara formal. Maka syarat untuk menjadi orang yang berilmu niki harus belajar. Dia nak cerita sak pertama cara dengan belajar dengan cara tinduk-tinduk. Yang sugal langan tianinan kemudian langsung kena asyhadu an la ilaha illallah, tidak bisa. Nggih. Tapi ingat yang kedua ada yang namanya bil hirasah. Ilmu dengan cara diwariskan. Makanya Nabi bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma sababtu, kullu ma sabbahu Allahu fi qalbi, kullu ma sabbahu Allahu fi qalbi faqad sababtuhu fi qalbi Abi Bakr. Abu Bakar niki salah satu sahabat yang sibuk sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki juga ketika masih hidup, Abu Bakar niki memimpin peperangan, diutus oleh Rasulullah ke menjadi delegasi B. Kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari bersama beliau, makanya kita temukan periwayat hadis yang paling banyak itu adalah namanya Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Abu Hurairah sak bilang jelo, bilang menit berajah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun riwayat lengan Abu Bakar ada, tapi tidak sebanyak riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi kemudian walaupun riwayat hadis niki paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita tahu bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Bakar. Padahal riwayat hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah.
Dan kedua, Rasulullah mengatakan, Nabi, kullu ma sabbahullahu fi qalbi, semua yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatiku, katanya, faqad sababtuhu fi qalbi Abi Bakrin, maka sungguh aku telah tuangkan ilmu zahir dan batinku kepada hatinya Abu Bakar. Yang namanya sabbun, menuangkan. Saran dengan menuangkan, ia tebing kena nggih. Marak dengan ni kiai langsung tertolengan. Saran dengan barang tertolengan ondin lelah kena nggih. Nikilah marak al-maghfurullah. Arak dengan berdagang. Lalun bisnismen, lalun berdagang, lalun nendak barang, lalun segala macam, begawian, jarin PNS, jarin buruh, niki cara formal. Mau dia kepeng. Jarin dia dengan sugih. Arak masih cara sak molah sak kedua. Ina amak berdua tanak setengah. Ina amak berdua amak setengah. Demen meninggal amaan, langsung ia mau warisan segopok-gopok tanpa lelah. Nggih. Jarin harta niki masih mau langan dua cara. Arak langan berusaha, arak langan warisan masih. Nggih. Lelah berusaha mau menjadi dengan sugih, atau lelah berusaha berdua yang tina amat sasugih, otomatis ketika meninggal orang tua kita jadi dengan sugih dengan cara diwariskan. Begitu juga dengan ilmu. Nggih. Lamun cara sak pas marak niki berajah wacara formal. Akan tetapi bil hirasah niki adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala bijaga tunarede don beng ilmu niki. Jadi sampunan kemudian remehan ketika narak penuntut ilmu, ketika narak santri. Kerjanya hanya lebalin tuan guru doang. Pegawaian hanya popoan gurun doang. Pegawaian hanya bisuk wesen gurun doang. Pegawaian hanya tatik lalu jog banget lalu jog bangket doang porok. Akan tetapi lamun wa ikhlas saaran guru. Lamun wa ikhlas saaran guru, marak bahasan Datuk Bengkel al-Maghfurlah tuan guru Haji Saleh Hambali. Ketika beliau memesan kepada al-Maghfurlah tuan guru Haji Turmuzi Badruddin, samangkin masih hidup, yang jadi panutan tiang pelunggu sami di Nahdlatul Ulama. Napi bahasan beliau, aku bilang jelo layak hanya api porok. Persik wesen tuan guru bahasa. Persik wesen tuan guru. Bakti ni tuan guru niki. Qadarullah, kemudian Allah memberikan derajat. Mengangkat derajatnya beliau mendapatkan bidirasah sekalian bil hirasah niki. Langsung mau ilmu, mau keberkahan, langsung mau warisan ilmu ni kita tumpahan. Maka ketika beliau lalu ngaji, ketika beliau tersuruh khutbah bahasa niki, tersuruh khutbah niki yang diceritakan salah satu, beliau langsung yang cerita. Beliau hanya kerjanya Datuk Turmuzi Badruddin niki jarang ngaji. Akan tetapi seluruh pisuk segala macam, intinya berbakti jog guru niki. Sampai suatu ketika beliau disuruh khutbah. Kami dia bingung dengan ngaji, dia nuah jarang ngaji disuruh khutbah sih. Datuk Bengkel. Dia coba bingung ni kan. Nah, sampai kemudian malam hari beliau dipanggil. Begitu riwayatnya beliau. Dipanggil beliau disuruh ya alasan Datuk Bengkel saat nu suruh genjah ngapiaran. Apa bahasa halus niki? Semangat. Datuk Bengkel Datuk Turmuzi Badruddin mun genjah semangat Datuk Bengkel. Mun tersuruh genjah semangat Datuk Bengkel. Guru Turmuzi sak genjah kepalanya Datuk Bengkel. Niki tiang dapat ceritanya. Qadarullah demen mau nasihat menu, demen turunan lemak-lemak bola langsung tahu ya khot. Langsung dia tahu khutbah. Niki kata beliau, "Dik ketahu apa yang kuni bahasa Datuk niki. Dik tahu apa yang kuni, apa yang kesampaian. Qadra dia ketekui buka genjah. Ungkut al-Maghfurlah bahasa. Bu belangan datang niki konsep-konsep niki datangan diri bahasa beliau. Nikilah yang disebut dengan ilmu bil hirasah.
ilmu itu dengan wariskan. Nggih. Jadi lamun arep bija jari pelungguh melemak, mondok lek Cempaka atau mondok di tempat lain, ketika lek balen guru ingat anak pelungguh sami nambah. Maka anak nambah landah lu toporo di balen guru ni pindah. Ada yang dik meno jadi jariin anak deta ini jari laun. Syukur terpercaya anak memilih begawean atau bantu lek balen guru. Berarti itu pilih arang si guru enten. Sakit darat dengan sak kedua akal, ya akal kadun boya ilmu. Nggih. Akal kadun boya ilmu laun masalahnya dendahit jarin. Dibenengat anak na karang gotong royong lek pondok, nggih. Karang suruh jog bangket perasa-rasa anak nan jadi dengan bodoh. Nggih. Padahal sak nyuruhan niki guru. Maka lebon marak menik ndek nyambung, ndek nak jari karena sak benci atau sak berlawanan kance paham guru. Ampun kebedo jari yang pelai. Tapi semata-mata memang mudah-mudahan temu berkahnya al-maghfurlah amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah bini laki yang tiang hormati, pertama-tama sila kepada bareng-bareng memanjatkan puji syukur tiang pelungguh sami kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas napi pun juga sasampun ti ican tiba pelungguh sami niki, khususnya nikmat sehat, nggih. Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam niki. Karena para ulama berbahasa pelungguh sami sak mungkin bareng-bareng melinggih di tempat niki, di majlis ta'lim saniki adalah di antara salah satu doa harapan dan memang pegawaian dengan alim, pegawaian para ulama. Berembe-rembentan harus menuntut ilmu niki menjadi pilihan sak paling utama. Lebih-lebih adalah bertemu dengan para alim, para ulama. Karena memandang alim, memandang orang alim, memandang para ulama. Lebih-lebih ketika kita bertemu dengan para aulia, akan kita tahu sih saya jadi wali ini soal kan. Kita hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk husnuzan tiba dengar. Saya tuan guru, saya alim ulama saya datang kita husnuzan, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Nabi basun gurung sekali berdait kanca alim ulama. Lebih-lebih dia adalah orang aulia. Maka insyaallah yang selamat di kubur. Niki basun. Sekali berdait bu maut bersalam kanca dengan satu jari wali niki. Lagu kan Allah tutupi orang-orang itu. Siapa orang itu enggak kita tahu. Biasa jadi bukan tiang, mungkin pelunggum sami satu kole niki. Mau ke bersalam kanca pelunggum bar. Nggih. Atau mungkin ibu-ibu, bisa jadi ada enggak seorang waliullah dari perempuan ada, okay? Tidak ada batas dan sekat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang. Maka para ulama Nabi bahasa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Saya sak periri entan memperbaiki cara solah cara bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Periri tekad hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Periri cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Periri aten pada manusia yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perhatikan paling utama. Man aslaha ma bainahu wa bainallah. Saya tahu peridik diri nanti dia kata Allah Subhanahu wa taala aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka yang terperidik sisi Allah Subhanahu wa taala urusan antara sida kata manusia selain. Niki bahasan para ulama. Wajar lemutuh perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita kemudian tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berhubungan pada manusia? Karena yang mempunyai hati, yang menggerakkan irup yang pelungguh sami ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian Allah berbahasa di dalam janjinya man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Peririk cara kanca Allah Subhanahu wa taala, yakin yang terperirik cara di hadapan manusia.
Mana doang lihat para tuan guru ampura nggih. Para tuan guru, para alim, para ulama, mereka memperbaiki hubungan usul mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan guru enggak nalo porok, nalo pengajian jok titik A, titik B, titik C porok enggak. Ndek sak duit gaji tempat bupati jak memang nggih. Akan tetapi arak yang namanya berkah. Anda nak suruh pelek dengan sak jadi bupati nu jadi tuan guru melet masih. Karena beda kecintaan umat itu kepada bupati dan kepada ulama. Lamun jog bupati engkah jadi bupati engkah teboya. Telang cinta nenda. Karena arak mau ketika pelunggum sami jog bupati arak kemelek. Ada satu tebing program. Ada satu tebing bantuan akhir cinta. Lagu kira-kira yang tiang apa ya kembali. Dalam arti sak dunia ni ki materialistik tebing. Lagu lamun tercinta jok alim para ulama, maka kecintaan ni kian wusul. Nggih. Bukan hanya cinta pelunggum sami di dunia, pasti nak terbukti sampai akhir. Ya. Karena Nabi saya cinta jok ulama ke. Jok para alim, para ulama, bahasa Allah Subhanahu wa taala cinta jok aku. Akan tetapi sebaliknya, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Saya sak musuhun wali kewasan ke. Maka wali ini secara syakhsian atau secara fi'liyan membenci orangnya atau membenci perilaku-perilaku yang baiknya. Arak sopok alim, para ulama, para tuan guru, ya, pinaan pondok, entang pinak pondok kan pinaan cara. Terjadi, ya tiang juga seperti itu. Arak doang saran jari Abu Jahal, ya. Terawas niki. Entang tu pinak perkara-perkara sasolah majlis taklim sak meneh menun tetep pinaan cara ada tendik sampai arak. Maka Nabi basen lagu eda arak tuan guru samele berdoa lengi no tiba dengan dia arak. Para alim, para ulama Nabi basen tetap kedoaan yang solah yang lengi Allahumma gfir lahum. Tetap kedoaan solah. Dia arak alim, para ulama, para tuan guru dekat sak temusuhin si dengan sak deman le itu no buat kedoaan lengi dia. Tetap belo doa ni ki ada yang sak tetap jadi dengan solah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Saya sak musuhin wali, saya sak musuhin pegawaian baik wali, saya sak musuhin kegiatan-kegiatan sak solah wali keno faqad adantuhu bil harb. Maka saya mengumandangkan peperangan tiba dengan bahasa. Ndek nampak tuan guru no sak kena menu. Ndek nampak ampiaran ulama atau alim ulama Allah langsung yang turun tangan. Angka ia dek bau musuhin pondok pesantren nggih. Dek tekanggo musuhin pondok pesantren, dek tekanggo musuhin majelis taklim, dek tekanggo musuhin sahibul mahad atau sahibul majlis, karena bukan dia yang akan membalas, Allah lah yang mendengarnya. Maka banyak kan kejadian. Nah, salah satunya di pondok pesantren niki Allah buktikan kekuasaannya itu. Yakin di nuwah al-maghfurah berdoa mudahan terlanggar si montol, mudahan tri pesawat di nuwah berdoa kena. Allah lah yang mendengarkan pegawaian dengan zalim niki. Niki sak pertama. Sak kedua bahasan para ulama ya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, siapa yang memperbaiki kalbunya, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki zahirnya. Karena sesungguhnya pelunggum sami niki kan Allah Subhanahu wa taala sak zahir niki ini ngelekakan. Nggih. Sak zahir niki ini ngelekakan soal dakan solah ruwe. Lagu berempin tak lekak le batin. Kalau batin niki perkara antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala saja.
Misalnya penyobaan lekak mah misalnya. Jadi artinya sudah itu urusan Anda dengan Allah. Lamun sak zahir niki bau tepinak-pinak nggih. Tiang marak ruwek marak niki belum tentu masih tiang dengan mulia. Bau tepinak-pinak sak zahir niki. Akan tetapi bahasan beliau para ulama basalah batin menjuluk. Arak takabur apa nilai niki wal iyad billah. Arak ndik sifat riya melek dalam. Apa ndik arak ndik sifat tabdzir di dalam diri. Arak ndik sifat sum'ah melek terdengah doang. Arak sifat riya melek tengah doang. Arak ndik boleh sifat ta'ajjub melek puji doang. Ada yang bersifat takabur, sombong doang. Boleh apa ndak sifat nabi, sifat al-intiqam, boleh sifat dendam apa ndak jog batur. Maka penyakit hati ini kita terus alagu saran manusia nggih. Tiang begini masih laun ini lupa. Lagu tetap saling ingat niki pengajian niki tetap saling ingat. Bahwa mudah tahu jauh ate niki, mudah tahu jauh ate niki nggih. Lagu terkadang manusia ni kelinggetan anu gigi itu sabar ni maka insya-Allah kemudian baru ini terperbaiki sak zahir niki. Nabi kena sak zahir niki luwek kan sak zahir. Melem niki bisnis niki bagus. Melem solah niki kancah sinina semamen. Melem tak anak kata niki ada jadi dengan soleh dan solehah. Media teniki pulunggum sami tetangga-tetangga yang baik. Semua yang sifat perilaku muamalah insaniyah niki atau muamalah ijtimaiyah niki. Baru tini ya solah. Karena fitrah manusia niki lamun solah manusia jadi sembel nggih. Fitrah munah solah dat lawan ngeraos, solah ruweun, solah tante satu dan segala macam pasti tidak menjok dengan niki. Apalagi yang diperbaiki niki adalah hati. Dan munah pejulu ate niki maka insyaallah yang ngikut niki sak luah niki. Ya anjari solah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pelumbu sami kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya tiang pelunggu sami di tempat yang mulia niki adalah dalam rangka untuk menunjukkan dan membuktikan cara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hal atau dengan praktek. Maka tidak cukup cinta niki hanya di kata-kata saja. Tidak bisa cinta itu hanya dengan perkataan saja, harus dipraktekkan. Maka hakikat kecintaan niki adalah ketika perilaku fil hal niki mampu kita lakukan dengan baik. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya adalah engkau mengakui, engkau meyakini dan engkau menjalankan perintah-perintah di dalam hakikat iman dan Islam itu. Itu kan jadi. Kalau hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun itu adalah salah satu syarat untuk bisa masuk dalam agama Islam, akan tetapi untuk membuktikan syahadah niki. Ini kan syahadah, persaksian. Kalau kita mengaji dalam lagi, selain dalam malik. Kalau kita mampu persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala niki, maka selamat. Mun dalam maqam sabiasa adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukti beriman, bukti itu berislam, bahwa kamu mampu mengaplikasikan setiap perilaku, setiap perintah, dan kamu praktekkan hakikat-hakikat yang terkandung di dalam ajaran iman dan di ajaran Islam niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, yang akan bacakan kitab An-Nasahih Ad-Diniyah ketika Al-Imam Abdullah Al-Haddad ketika beliau mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwani annahu man radhiya billahi rabban
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dan ini adalah zikir pagi dan sore yang selalu kita baca menjadi salah satu wirid harian Pelunggum Sami, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalimat zikir ini setelah tiang Pelunggu Sami amalkan setiap hari, dia mempunyai konsekuensi yang harus ditaati. Bukan hanya kita mampu menjadi zikir harian tiang Pelunggu Sami, tapi tidak mampu menyelami hakikat maknawi atau makna-makna yang terangkai di dalam zikir niki. Pada merak Pelunggum Sami ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia kan ketika dilahirkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia ini kan dilahirkan dalam keadaan suci. Buktinya adalah ketika dia di dalam rahim dulu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini ada Tuhanmu yang Maha Esa, yang hanya kepadakulah engkau menyembah, engkau mentaati perintahku. Itu maknanya di sini. Nabi kemudian jawaban Pelunggum Sami, qalu bala syahidna. Itu adalah janji. Janji setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji setiap manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji ketika dia sebelum dilahirkan. Saya berjanji engkau ya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Saya berjanji juga ya Allah untuk menjalankan semua perintah-perintahmu. Saya berjanji ya Allah untuk menjauhi semua larangan-laranganmu. Ya berjanji. Maka sesungguhnya kehidupan di alam dunia ini adalah kita sedang menjalankan amanah kewajiban yang dulu kita janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sagawai maksiat dan tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat, sesungguhnya kan dia melanggar janji mesak. Wajarlah kemudian dia mendapatkan siksaan besok pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasan beliau, konsekuensi man radhiya billahi rabban. Saya sapina Allah Subhanahu wa taala reda ya jari Allah, dia jadi Tuhan. Saya reda ikhlas bahwa Allah Subhanahu wa taala jari Tuhan yang Maha Esa, berhak, satu-satunya berhak disembah. Setiap pegawaian baik ya'udu ilaih, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya kata beliau adalah man radhiya billahi rabban lazimahu an yurdiya bitadbirihi wa ikhtiyari lahu wa bimarri qada'ihi wa an yaqna'a bima qasama lahu minar rizqi. Bahwasanya saat pertama adalah wajib hukumnya ketika mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala jari Tuhan semesta alam yang satu-satunya disembah, wajib saat pertama reda bitadbirihi wa ikhtiyari. Reda si napi pun juga paicen Allah taala. Berembes saat tatur si Allah taala. Berembes saat tepinak si Allah taala. Tapi nak niki kurang mancung ni, alhamdulillah reda kemudian. Nggih. Tapi nak ke tiang kurang tinggang kamarak tiang. Ndek sak tinggang bedo lah, alhamdulillah reda engkau. Atu kompetu ni. Kira-kira dah mangka. Aku demo je kalau ya Allah maka pinak aku cendek lalu. Kira-kira langsung kau jadi tinggang. Ndek ni. Reda si pilihan Allah, reda si nabi pun juga keputusan Allah di dalam hidup tiang Pelunggu Sami. Wajib hukum, nggih. Wa bima marra min qada'ihi, reda si qada nabi pun pengebegan Allah Subhanahu wa taala, wa an yaqna'a bima qasamahu lahu minar rizqi. Kemudian dia merasa qanaah, cukup, selalu merasa cukup.
niki perlu terlatih nggih. Selalu dia berkeyakinan merasa cukup dengan apapun rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dendek sak laun dia min sak kurang kepeng, jak malas lalu ngaji. Nggih. Dia min sak lalu kepeng, jak malas beli bersedekah. Ai sifat manusia, nggih, sifat setanan manusia. Allah dah jadi dengan sugih ni. Am kembel pengen jadi sugih. Paju-paju bersedekah ni. Bekerja dengan sugih. Dia min terkican jadi dengan sugih. Arak anu kedek mantep bayah ni ni. Arak angsuran kemalik. Nah, dia mak jalan sedekah we. Arak surut sedekah untuk bangun pondok pesantren. Lah, kurang ruang 1 juta pas kepeng gede ni. Dah mak berbeng 100.000 ni kurang jadi 1 juta lemak jual aneh mana. Gitu kan, sifat manusia kan tidak yakin dengan itu. Jadi selanjutnya adalah ayyaqna'a bima qasamahu lahu minar rizqi, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki niki. Sampunan terus merasa kurang baik nggih. Lamun semama sak kena kurang senina jadi milih setuju. Nggih bapak-bapak ndeh. Lamun sak semama kena ya kurang senina, kena ya sak sakene mula jak pas pun cukup jam 4 ni kan. Nego dia setuju. Lagu pas kena kepeng jak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selalu tentunya juga kita menyempurnakan ikhtiar yang perlu bersami. Lamun tak jadi bangkat ya sempurnaan bangkat niki solah-solah entan gawe. Lamun jadi pedagang ngelepekan solah-solah entan pedagang ngelepekan. Ketika jadi pegawai, PNS, buruh dan segala macam, pegawaian sempurnaan ikhtiar niki. Setelah ikhtiar, baru kemudian pelunggum sami, anda tak mau upah solah, ya alhamdulillah. Anda tak setelah menyempurnakan ikhtiar niki buruk ke ternyata, ya memang ia tak teredak si Allah Subhanahu wa taala. Wa an yudawima ala ta'atihi wa yuhafidha ala fara'idhihi wa yajtaniba maharimahu. Konsekuensi pelunggum sami redha bahawa Allah Subhanahu wa taala jadi Tuhan pelunggum sami adalah itu mudawamah, istiqamah terus itu berajah ada menambah ketaatan, terus menambah ketaatan kepada Allah. Karena umur niki kan semakin sempit niki. Sampunlah alhamdulillah kebelu umur dengan niki ni kan. Padahal isren konten manusia kita kan semua sedang menjemput kematian niki kan. Jadi anda tak seret tawa aja enggak ancari sikit-sikit. Berombok taat. Nggih. Seret tawa seren solah taat. Dendek seren tawa seren tebel kincu. Nggih. Seren tawa seren tebel kincu. Lamun seren berat kreyon jak bau. Nggih. Seren berat kalung jak bau jadi tabungan nggih. Lagu harus lebih taat, ibadah lebih taat, sembahyang lebih taat, sembahyang zikir lebih taat, hadiri majlis ta'lim niki dendek sampai ya libur. Niki cara ikhtiar pelunggum sampai untuk menambah ketaatan, semakin bertambah umur berusaha semakin menambah ketaatan. Karena dia tahu pirang tercabut nyawa si Allah Subhanahu wa taala nggih. Dia tahu mula benar anda tak tahu ya. Kedemen dah kan. Anda tak meninggal kali yang sejelo dua jelo je wah engkah kat orangan kejuk senina. Anda tak tahu dia tak meninggal dia tak kali sejelo kali yang seminggu 2 minggu baik engkah nerangan tu engkah kepada nafsu. Lamun tak tahu. Dan memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada sakningkan aku beberapa hari yang lalu ada saat meninggal di rumah tiang, di tempat tiang, di sananya gubuk tiang. Dan wah kembe-kembe masih bajang. Baru entah bergawean. Elek kuda dan bergawean baru narak petang dah sejelo bergawean. Hanya ia batuk kesel napiaran batuk buat sakit tongkot langsung mati. Allah Muhammad masih bajang marak kurang lebih marak tiang. Bawaan tiang lah gitu ya. Masih solah hanya sakit tongkot dah ngatung kulit mati di perjalanan. Anikilah dia tahu bukan ternyata syarat mati ini dia dapat sakit. Salah satu cara untuk mati ya sakit. Tapi syarat mati ini tidak sakit. Syarat mati juga tidak pandang umur nggih.
Lemunah waktu waktu molek. Nah, anulah lemunah harap surat lagan malaikat ya. Anu kena bekian kena terkena di neraka tak ada ya tanyang kata tinduk ya tanyang kata berdagang tanyang kata ibadah tanyang kata apapun harus siap harus siap. Maka harapan tiang pulungku sami manusia ini kian tercabut nyawun kecuali tergantung kebiasaan. Manusia ini kian tercabut nyawa sida Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan. Mudah-mudahan hadiri pengajian ini adalah kebiasaan pulungku sami. Okay. Ketika dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan kebaikan. Bu misalnya rakyat meninggal makin niki ya ikhlas tu masih. Nggih. Benar niki, mati syahid niki nggih. Tidak bisa kita tolak. Andainya pun ada hari ini yang meninggal ketika di majelis taklim maka top. Nah itu harapan kita, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan kita berbakti kepada suami. Loh bagus niki. Pelunggum sami yang ke malam. Benar-benar itu lillahi ta'ala yang ketelayanin senina. Atau pelunggum sami jadi senina yang ke melayanin semua. Niki kan ibadah beli. Niki kan melet lah niki bapak kan melet tak belum. Lungguh nggih kena. Bu meninggal ketika niki. Meninggal. Niki juga bagian tanda-tanda husnul khotimah. Asalkan memang sebelumnya dengan cara yang baik, berzikir, sembahyang. Kemudian niat kita karena Allah Subhanahu. Meninggal bu nyingkat demen kanca seninan teniki, maka kita juga meninggal dalam insyaallah dalam husnul khotimah. Meninggal ini kata berbakti gawe kewajiban kepada semua teniki. Kemudian wa ayyuhafidhu ala faraidhihi wa yajtaniba maharimahu. Lamun tuah reda Allah Subhanahu wa taala jadi Tuhan tiang pelunggu sami, jaga sembayang niki. Jaga sembayang saklima waktu. Rasulullah tidak mengatakan kemudian pegawai-pegawai sunnah sembayang sak lain walaupun niki sunnah. Akan tapi paling utama sendek temani terpacu zikir, sendek temani terpacu gawe sembayang sunnah, hatta puasa sunnah. Lazimkan kita pelunggum sami untuk mendawamkan, menjaga sembayang saklima waktu niki. Nggih. Dalam keadaan apapun. Yang ke pelunggum sami sakit sekalipun tetap kemudian kewajiban sembayang niki tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena solat niki adalah barometer pegawaian sak lain. Angka ia butuh suruh sembayang sak paling bagus niki sembayang jamaah. Nggih. Karena di dalam berjamaah niki mengurangi. Ini kan dinarak tahu husuk yang belum sami ni. Sulit ditapan diarak, sulit tahu husuk. Maka berjamaah nikilah cara itu berajah. Dia ketahui khusuk. Seandainya tak pelunggum sami dia khusuk ketika berjamaah, maka arak batur sak lainnya sak kemungkinan khusyuk ya jamin pelunggum sami. Nggih. Lamun tiang lamun kendek jok masjid tiang santri tak kali aula sembahyang atau tiang berjamaah kanca seninan. Terus tiang pas kadang ini kesili lawan nggih. Ini kesili jamaah ini kan ni. Kadang saat ini memang harus sabar lu enak pas ke malam ni. Nggih. Harus untuk naik dengan cara. Betul-betul kan pokok samilet demak kayu uduk niki tepada keteja antara surga. Baris mas selesai baris ni baru kita kejut dua bersurga-surgaan kena. Aja solah doang niki kena nggih. Kemudian wayajtaniba maharimahu. Tentunya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan guru al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu kan balen salah ke balen lupa. Memang ya. Pasti arak baik itu salah balen lupa. Tapi kesalahan niki arak kan sekalian yang tidak sengaja masih.
ada kesalahan yang sifatnya la ilaha illallah tahu dia. Misal marani kibut baran kesalahan yang di narak tadah. Pelunggum sami dinari tekakan. Nyengkeun teh padang pasir. Munggah asara niki aparan empak basung kanya empak bawi niki doang. Kan niki akan haram niki. Akan tetapi karena sebab darurat syariat kemudian membolehkan itu. Syariat kemudian membolehkan itu. Pada marak pelunggum sami bahasan para ulama singgah kepeng bang. Ane jak ben jak bakar, selalu sak bakar. Tiang-tiang ngone-ngone tiang masih bilung kak bakar tidak sak ngeraos. Kan bang niki para ulama masih diperdebatkan. Kalau mau yang cari aman katanya bank syariah Islam katanya kan. Walaupun bank syariah Islam juga diperdebatkan. Karena hampir sama caranya dengan bank konvensional. Bank konvensional juga masih diperdebatkan oleh para ulama. Tapi diperdebatkan ya karena ada akad ribawi itu katanya kan. Akad riba itu. Lagu arak support dengan ini dia narak tadah telau. Dia narak tadah. Terbutuh semodal ben anak ke sekolah. Ben semama ngeden beli pegawai. Ben aku jadi bebelu. Buk pegawai yang kan nara enggak cara-cara sekek-sekek nana ya kenyang enggak bang doang. Batur toka enggak dinara dengan percaya. Anak lagu ya sekolah dah aku dikemeli yang anak kan dia berhasil. Harus sekolah anak. Ane ka aku ajari tolang ya aku jadi debu sekek perjuangan aku jadi debu siap. Yuni ni nak niki nggih. Lagu enggak sak terbuka keran niki bang konvensional niki doang. Nah, para niki ketika posisinya marak niki sila dia narak masalah. Toh juga ada beberapa ulama yang membolehkan walaupun bank konvensional. Ande narak bank sak lainan sak paling bagus njak nyinggak dek batur asalkan dedek beranak lagu. Asalkan nyinggak kepeng dek batur dek nganak. Lagu arak sang anak niki. Arak sang anakan kepeng. Hah? Berarti dengan sang anakan kepeng dengan sadewah ngaji le niki. Nggih. Dengan apa sehingga kepeng 100.000 jadi 1.100. Dengan sehinggaan kepeng 1 juta tulak 1.100.000 berarti dia ngaji jog niki. Lamun ngaji juk niki bun masih gawe berarti kedok. Nggih niki dosa beli nggih niki dosa beli sampunan ya gawe samarak niki. Lamun bang ya. Para ulama berbeda pendapat. Sa paling bagus boyak bank syariah niki yang paling bagus lebih aman. Lagu lamun dek narak sama sekali maka boleh kita mengambil pendapat ulama salamah walaupun menurut pendapat fatwa Imam Al-Azhar Syarif membolehkan fatwa itu boleh mengambil bank konvensional karena tidak ada akad transaksi ribawi bahasanya itu kan. Tapi selepas dari itu bahwa intinya lamut memang Allah Subhanahu wa taala mun aku jari Tuhan yang pelunggu sami sampunan ya terlalu banyak gawe perkara-perkara salah okay. Sampunan ya gawe dosa terutama niki ibu-ibu saat terkadang dek tegirang sadar tentang perilaku hak dan kewajiban elek semama nggih. Perlu nih kita di malam nih kita yang ajarkan santri-santri yang di kitab Arba'in di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Terutama kewajiban pelunggum sami tiba semama. Tiba semama. Di antara salah satunya wajib hukum pelunggum sami bakti jok semama. Andin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi basin di dalam salah satu hadisnya beliau andin semama niki nyengken melet
Paham kan? Segera kayak sebutan langsung. Semamam nyingken-nyingken melet. Terlepas bahwa pelungguh menyingkem datang bulan atau dalam keadaan sakit, ini beda. Ini beda ilahnya. Lamun tendik nyingkem tersakit, andek nyingkem datang bulan, lamun tekuih si semamam nyingkem melet, Nabi bahasan Rasulullah andem pun nyingkem melet punduk untanu. Punduk unta jangan nyingkem lalu lampak kan. Makin zaman sak makin anden pelunggum sami wah bekincu wah becelak wah berpupur kedu tangkung sak paling solah ya terbaik montor ya terlampau juk peken lebet hidupan de tunjuk montor niki kan deng 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 dek ini langsung kembeka dalam sekali lagi ini terkena lah aku juk peken nih kakak ini ande kemele pokok nane sekek nane dua nane telu nane oh nih bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andim tekuih si semama menyingkan melet maramun andim menyingkan melet punduk unta wajib menghukum pelunggum sami ya turun langan unta niki boyak semama andim pelunggum sami nyingkan melet mobil nyingkan melet motor wajib onggih siap laksanakan wajib pelunggum sami sedak kincu niki pasti nak sedak kincun boleh kan lamun kanjeng semamun pasti nak sedak kincun pasti nak sedak pupur bare soal dah wajib hukum boyak semamu juga harus rei masih diri semamu masih harus rei pelunggum sami ndek kanggo puasa sunnah kecuali izin semamu pelunggum sami dendek sembayang tahajud lamun ndek nyengken mulamun nyengken melet mama mbe atau penjuluk mangkin ya kelayani semamun aku ya ke sembayang tahajud langan sekek sampai jam dari jam sekek sampai subuh. Maka Nabi bahasan para ulama di dalam usul fikih niki bahwa taqdimul wajib ala sunnah atau ala al-mandub yuqaddimu al-wajib 'ala al-mandub, didahulukan perkara hukum yang wajib dibanding yang sunnah. Pelungguh bakti ta'aduk semama niki hukumnya wajib. Sembayang sunnah, puasa sunnah niki hukumnya sunnah. Maka harus menjuluk pegawaian wajib. Toh juga wajib niki lebih belik pahala. Ya mai anen dah. Dia nampak lebih belik pahala. Ya mai dah bodoh nak nak dengan ni aja dek milih. Nggih ibu-ibu. Niki soal ni nak saudara-saudara niki. Ini nak saudara nggih. Al-Mukarram masih sampun niki beliau. Nggih. Kemudian selanjutnya niki juga penting jangan sampaikan adat sak paran niki hal-hal kecil elek balik niki adat sak ndek salah kena nggih. Apa searak elek balik? Barang semama. Dia nampak barang sana kena nggih. Tipin kah, montol kah nggih. Beras lah. Harta semamam saya elek balik. Kepeng pemberian semamam. Ndek engkanggo pesinggaan jog dengar, ndek engkanggo beng dengar, ndek engkanggo beng semeton, ndek engkanggo beng dengan toak, ndek engkanggo beng apalagi pisah, apalagi tetangga selebih jauh malik kecuali atas izin kecuali harus arah izin semamu. Ini kita debat ke tuan guru wah kebaca hadis rumian soal. Ya. Jelas ibu? Barang searak balik hasil keringat semama sak tebing si semama nggih. Kepeng sak tebing si semama surum Tegal jadi bendahara. Dek kanggo pesinggaan jog dengan dem kanggo beng nujuk dengan entah itu dengan toak entah untuk semeton kecuali arah izin semam.
Lamu mak paksa nebeng teduk-teduk dengan niki pahal semama mau pahala sida mau dosa. Oh ni Rasulullah benar kini. Arah hadis niki. Lamu mak paksa baru beng dengan niki tanpa izin semama mau pahala sida mau dosa. Niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali lamu narak harta niki adalah milik pelungguh. Sida lalu berdagang. Sida jadi bisnisman. Sida ngepek emas. Dia dapat terbilang si semama kena. Sida ngepek kepeng, sida ngepek emas, sida berdagang, sida berbisnis cukupakan di luar no harta semama. Mun kepeng pelunggum, lamun harta pelunggum jasila. Kanggo. Ya alhamdulillah bahasanya. Lamun kepeng temesak. Saya paling bagus ya tebing semama. Bagus. Menhasil bisnis pelunggum saat ini bantu semama bagus. Ya ambeng dengan tawa bagus. Baun kanggun. Ya ambeng semeton kanggun karena kepeng pelunggum. Lagu lamun baun lamun kepeng temesak aja memang. Karena kepeng pelunggum niki ndik napa kepeng semama. Akan tetapi kepeng semama adalah kepeng pelungguh, ya. Karena tidak ada kewajiban mencari nafkah bagi istri itu. Hanya yang ada kalau mau bantu suami itu baru boleh. Mau pahala belik pelungguh. Ane mau bantu suami melalui berdagang, bantu semama melalui berdagang, bantu semama melalui berbisnis. Niki belik pahala pelungguh. Lagu sampunan balik apalan dia kepeng keku ni. Kalau aku bantu mesti yang namanya bantu suami, tetap kepeng suami. Lagu sak benar-benar bersih no kepeng pelunggum. Misal warisan dengan tawak pelunggum sak nina. Warisan dengan tawak. Misal bangkat niki sehektar tebing si bapak pelunggum bertani berarti senina akan ngepek niki. Hasil niki sila beng semama niki bagus. Anak untuk sekolah niki bantu semama bagus. Anda tak sedekahan juk dengan masih bagus. Dia narak jadi masalah. Jelas niki ibu nggih? Jadi jelas sampai jaruk ya te lebih awalin. Oh nggih, terus nggih. Oh nggih. Lamun narak mati semama nggih ni ya. Saya sak mati semama ni. Oh nggih. Ratu-ratu watak. Saya sak ngepek bangket nggih. Bangket semama. Lamun semama pelunggum sami meninggal dunia meninggalkan harta warisan. Maka secara hukum Islam ketika manusia niki meninggalkan dunia, ini secara hukum nggih, meninggalkan dunia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala cek si malaikat, otomatis kemudian harta peninggalan almarhum niki pindah ke ahli waris. Makanya berdosa orang-orang yang tidak membagikan harta warisan itu langsung tanpa darurat. Lamun wah mayit niki selesaian pemakaman. Lamun wah mayit niki selesaian utang. Lamun wah mayit niki selesaian wasiat. Lamun dinarak kendala malik wajib hukum dia te bagi warisan niki. Lamun dek bagi warisan niki maka berdosa. Tergantung terjual den bau segala macam den bau jari. Lamun dah terbagi. Maka saat pertama baru maka pelungguh arah anak nggih. Oh iya duit. Ada ni mamam nggih Bu. Dia pelungguh mau hak niki kurang lebih kalau kita yang ingat seperbalu nggih. Mau pelungguh sak nina seperbalu berarti engkah sebenarnya adalah harta semama. Lamun dah meninggal semama niki dinar harta semama itu karingan. Karena warisan pelungguh menurut bahasa nggih. Warisan pelungguh mau melangan semama sak seperbalu niki nggih, sak seperbalu niki. Maka saya darah warisan dek langan lima. Nabi kenan yang miskin. Nggih. Dek langan semama niki kan? Langan semama maksud tiang niki. Langan sak semama nggih.
Jadi ketika semama pelungguh sami meninggal dunia, pelungguh meninggal dunia, maka arah hak anak, arah hak pelungguh. Makanya tadi tiang kalau pelungguh punya anak, yang tiang tahu mudah-mudahan enggak salah 1/8. Maka harta pelungguh menjadi peninggalan suami niki ada 1/8. Anggaplah 1/8 niki, anggaplah 10 hari setelah terbagi-bagi. Nah 10 hari niki siapa yang pernah punya tanggung jawab ya pelungguh. Orang yang kasuruh anak ke gawean ke baut. Ada yang kasuruh dengan gawean baut. Saya ini tidak masalah. Asalkan sudah jelas hak niki milik pelungguh. Sampunan pelungguh baik mesak-mesak. Nggih. Ah, lu mun terbagi berarti kenaan. Ndek jadi ndek terjadi berdosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, wakaf. Oh lebih bagus balik. Kanggo ndek wakafan niki harta niki. Bau. Oh sakapan. Sakapan niki tersandak kan nggih? Tegawe sidengan. Ya mun tegawe sidengan antara muzaraah atau dia ada namanya perjanjian niki kan, perjanjian kerja antara pemilik tanah dengan orang yang mengerjakan tanah. Ada namanya muzaraah, ada namanya satu lagi, napiaran sekek lagi. Tapi itu nggih jelas nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, faqad qala ta'ala fiha qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sebelum tiang tutup niki bahwasanya tiang pelungguh sami niki diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban dan syariat Islam dengan baik dan benar. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala Nabi berbahasa, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah. Saya mengajak kepada untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Bahwa aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dan apa dasar nafsu atau kemelek tiang, benar-benar dari hati, dari diri yang paling suci, sak paling dalam, sak paling orisinil. Wa man ittaba'ani, yarin, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pelunggum sami hadir di tempat niki adalah dalam rangka untuk menjalankan syariat Islam itu. Pelunggum sami hadir di tempat nikah dalam rangka untuk menjalankan amanah kewajiban pelunggum sami yang dulu pernah pelunggum sami setujui. Ketika pelunggum sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala berjanji di hadapan Allah bahwa aku akan menjadikan engkau ya Rabb, ya Allah menjadi Tuhan satu-satunya aku sembah. Bahwa aku berjanji kepadamu ya Rabb untuk menjalankan semua amanah syariat Islam zahir dan batin, zahir dan batin. Ketika aku nanti dilahirkan, dan aku berjanji untuk menjauhi larangan-laranganmu, untuk menjauhi apa-apa sakmu terlarang ya Allah, lemak rumangkah lahir di dunia ini berbahasa lain. Maka mudah-mudahan mudah-mudahan tiang pelungguh sami dan tiang juga khususnya mampu menjalankan amanah niki dengan baik. Ada ketika pelungguh sami solah hentan tersugul, solah hentan terlalu nggih. Ketika tersugul niki luwek dengan derek nggih. Luwek dengan derek. Dari derek ina ama semeton jarit derek karena kita dilahirkan. Ketika kita meninggal dunia ada saite gantian derek nggih. Itu derek, itu bahagia secara ketika tidak dunia ia kena, ia solah, ia sesuaikan tuntunan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, niki masih panjang penjelasan hadisnya, tapi mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat. Okay? Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki sama-sama kita mendapatkan titisan keberkahannya. Tiang niki dengan bodoh, tidak tak apa-apa, okay?
Tiang juga mohon doa Pulunggum Sami, makin juga tiang di sana sedang membangun pondok pesantren sebagai perpanjangan juga dari pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Tiang juga banyak juga belajar dari pondok pesantren Uswatun Hasanah niki, dari cerita beliau-beliau yang menjadi penentu sejarah lah, yang bagaimana pondok pesantren niki didirikan. Maka kemudian tiang ketika di pondok pesantren Darul Atqiya yang tiang pimpin, ternyata ujiannya belum ada apa-apanya dibanding ujiannya Al-Baghfurullah dulu ketika membangun pondok pesantren Uswatun Hasanah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, mari kita bersama-sama menutup pengajian niki membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.